if you want this team to be winning, you need to support them. Don't do something stupid. The younger brother of my wife almost got killed. Bangunanmu tuh yang rusak apa sih? Kenapa kok nggak bisa lebih bagus daripada bangunannya lawanmu di seberang sana? Doing comedy is a very good way to win your argument without defeating. Banyak yang didapatkan dari debating itu masih sangat berguna loh di komedi. Hmm. Ada nih orang yang pedenya gede, pedenya selangit, materinya bapuk. Apakah ada Fajar? Banyak. Hai semua, selamat datang di Behind the Speech. Ini merupakan podcast untuk para debater Indonesia berbagi tentang pengalaman mereka di belakang podium. Nah, jangan lupa ya teman-teman untuk saksikan episode pertama kita bersama Daud. Dan sekarang kita sudah ada Fajar Ardiansah. Yeay, halo Yeay. Fajar. Halo, apa Hai kabar? Apa kabar? hai. Baik, baik Fajar. Oke, buat teman-teman yang belum tahu, Fajar ini dulu merupakan seorang debater dari Malang. Lalu dia nyemplung ke dunia stand up comedy. Oke, jadi kita Kecemplung. akan denger nih cerita dari Fajarnya itu sendiri. Oke. Jangan lupa ya buat teman-teman untuk subscribe, like, dan juga share ke teman-teman kamu kalau kamu suka konsep dari podcast ini. Juga silakan komen jika teman-teman ingin aku ngobrol dengan debater Indonesia yang ingin kita kulik kehidupan di balik podiumnya. Bersama saya Nila, ini merupakan podcast Behind the Speech. Yay! Hi Fajar, how are you? A little bit of cough after the flu, but everything is fine. So yeah, it is what it is. All good, all good, all good. Financially, not so much. Aku melihat AC Milan di situ. You know, Ya my kan, name is saya Nilaida Milan, right? saya debaters dulu, debaters mediocre, pakai kaosnya pun juga tim mediocre. Jadi sama dong ya kan. Anjay, mediocre sejak ditinggal kakak sih. Iya, 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 iya. Ya, Sejak nggak kalau kalau ditinggal kakak, it's relatively still good karena tahun 2011 masih Scudetto. Tapi setelah ditinggal Berlusconi, eh, iya sih, iya lebih bagus sih. tim Liga 1 daripada di Milan. Sedih sih. Sebagai seseorang yang memakai nama Milan di belakangnya itu kayak Gantilah, gantilah Nila Nila Ida Nottingham Forest saja habis ini bagus tuh. Perhutani FC Nila tuh Ida bagus tuh. Manchester United. Makin sakit hati Ah, juga, sama aja ya. makin jelek karena tadi pagi per kita Sama ya. record ini tadi pagi kalah tuh sama Tottenham. Ya Peringkat udah deh. 16 pula. Nila Ida Milan Manchester City. Aduh, City nggak tuh? tahun ini nggak dapat gelar ya Aduh. Manchester City ya Anda, jangan cari telah ya Anda. Oke. Baiklah, Nila Ida Milan klub di Rusia apa deh? Kuban Krasnodar, I have no idea. Aduh, susah banget deh. Duh, sedih banget. Tapi tetap Milan di hati dan kakak di hati. Yes, insya Allah tetap Milan. Iya, and talking about football, dulu tuh kita pernah janjian buat nonton Arema, terus kamu bilang kayak nggak apa-apa kok Mbak, sekarang udah aman gitu. Dan turn out ada kejadian bulan Oktober, ya kan, di mana Astaga, banyak korbannya. Were you there at that time atau cuma baca aja atau gimana? my my apa tuh namanya, the younger brother of my wife almost got killed. Mm-mm. Oh Yeah, wow, sorry. he was attending the He was game. there. He Okay. was there. He almost got locked inside of the stadium, but fortunately, for whatever reason, he slipped away. The good idea of him getting out the stadium before the match was over was, I think, it's his instinct. There Mm, is a animal instinct ya back ya there ya. saying that, okay, dude, you need to get out of here right now, even before the game is over. You know, that kind of thing.
it saved his life. Yeah, fortunately. Mm, 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 But mm. yeah, So there you are weren't there are there, but more. your No, 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 brother-in-law we're not. there, yeah. Yes, but Mm, yeah, 100 more people apparently were not that fortunate. So yeah, feel sorry for them. I feel really sorry because I love this club since I was a kid. Uh, and suddenly, just for that moment, for that second, everything is gone. I mean, like I correct. hang up my scarf. I decided not to watch them. I decided not Anymore. to, Mm. yeah, not anymore, not to enjoy any of their game. Because one thing and another, and I'm pretty sure that I'm quite safe to speak about it in here because they don't understand English. uh, but the way they treated the victim's family, the way that the other so-called supporters treated the accident, treated the incident, made me like feelings like, yeah, I think that's enough. If you know what I mean. Mm. They here means the club. All of the factors, not only the club, Oh, but all the the factors. so-called Okay. so-called supporters, which still watch the game until today. Uh, Mm, but there is a relief uh, when I saw inside a lot of Twitter threads saying that, hey, we are no longer supporting this team. We are no longer with them. That kind of, there mm, is a relief because at mm, least even if the justice was not fully recovered, there is a big awareness from the people not to watch or not to attend the game or not to support the game. So mm, yeah, that's a little relief here that keeps me still sane, keeps me believe that yeah, humanity still does exist, even if it's just a little bit. mm, So yeah, mm, 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 mm. Karena aku baca juga beritanya kemarin kalau mereka itu baru aja diperbolehkan untuk menyelenggarakan pertandingan lagi, ya kan? benar. Ya, After the incident, right? And then after the incident ternyata chaos lagi. masih, Bukan after masih. the incident, sorry. Setelah diperbolehkan ternyata chaos Ya, lagi. So, do you yes. think this is about the supporter management or the supporter themselves? Like the behavior, the attitude. It's a quite complex situation if you think Mm. about it uh, because masih awal-awal udah kasih topik susah anjing emang anda ya. Uh, it's quite complex. It's quite complicated to be looking at this case because at the very beginning of the incident happened when it Mm? costed 100 plus casualties, that the law enforcement itself was not fully functioning, if I may say. Mm. So from there, it's already wrong. I mean, like Mm. the when the law enforcement itself, the officials of the club itself, the club itself did not do what they must do at the time, then the aftermath is going to be amplified. I mean, like uh, Mm. mengadakan pertandingan dengan memperbolehkan penonton at the very first place is just questionable. It was still questionable. Mm. The blood was not dried yet. The grief of the family. I'm pretty confident it was not going. It is not going to get away like months, years. It might take decade if you understand. So I think conducting the game, allowing the audience to come in at the very first place was already wrong. Now, if you ask me, what is the main thing about this club or this ecosystem, I would say, that is Mm. wrong is that I attended the game like hundreds Mm. of times live inside of stadium. So Mm. I know how the vibe was. I know how the attitude of the people are. I know how they acted
upon the supporters, upon the visiting supporters, upon the visiting club, for example. Dan lain-lain. I know completely how they behave. The mm, fundamental, the basic understanding of being a football team supporter is not well understood by these people. I mean, like mm, your role as a supporter, as a spectators, as a football watcher, is to support your team, right? Is to say, right. hey, dude, you need to win. You need to play in a good game. Don't get reckless. Don't make mistake. Yada yada. And by singing the song, by supporting the coaches, by supporting the players, not by offending the visiting team, not by offending the visiting supporters. I mean, that's so simple. Agree. That's a basic thing that we need to understand that if you want this team to be winning, you need to support them. Don't do something stupid. Don't be anarchist. Don't be like if they lose, face it. I mean, like you can Mm, criticize them definitely, but when you jump into something physical, that's where uh, it went already wrong. It went over the line. You can, well, you can definitely be angry at them. You can be mad at them. You can be even cursing at them if you want to. But then when we see the context of the Kanjuruhan tragedy, 2022, 2022, if I'm not mistaken, yeah, mm, it started way years back there. Like I told you, I've attended the game hundreds of times. It can be reflected from the song, from the anthem that they sung. Because mm, if the visiting team A came in, let's just kill them. You know, those kind of wordings, those kind of threats, finally became too real in some point. And then when mm, the accident happened, but I didn't blame the supporters when the accident happened because it's too complex, if you know what I mean, right? mm, It's too mm, complex. mm, mm, What mm, happened when the Kanjuruhan accident happened and the last Kanjuruhan game happened? So those are two different cases happened. The first one definitely is very debatable, but the second one, if you know the case that there was mm, assumptively the kid throwing the bus with a huge rock, the roots of all the evil is already coming from way decades back there. mm, So I think to conclude my very long talk right now, the basic understanding for football supporters need to be re-educated again, needs to mm, be, re-emphasized again. Because as a supporters, let's go back to the basic verb. Supporters is to support. That's it. Not to throw rocks at mm. your visitors team's bus, not to curse at your visiting supporters, not to be a violent supporters, that kind of thing. So yeah, it is what it is. Correct, correct. Dulu tuh waktu di Balikpapan ya, aku juga pernah nonton Persiba bareng Balikpapan. sama kakakku. Persiba, betul. Dan karena waktu itu pacar kakak pemain bola di I see. Persiba, jadi diajakin nonton. Nah, Mm-hmm. itu juga gitu. End up-nya udah yang kayak serem banget nih gitu. Jadi I know, right? pasti ada vibes dulu nih yang kebangun ya sebelum itu nih. Soalnya udah mulai teriak-teriakan, udah mulai ejek-ejekan. Tuh kayak True. takut nih, tahu-tahu beneran dong. Tinju-tinjuan di situ. Jadi kita kayak Mm. cepet-cepet keluar gitu. Nah, cuma waktu itu bagusnya si orang-orang Persiba, bukan orang-orang Persiba. Penontonnya waktu itu ngeliat mana cewek, mana anak-anak itu disuruh keluar Mm. duluan Mm. kayak gitu. Mm. Jadi Mm. emang dari supporternya nih yang menyediakan tempat untuk yang cewek-cewek sama anak-anak ini Yeah, 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 nyelamatin yeah. diri dulu gitu. Karena itu emang chaos kan kalau lapangan bola tuh ini kan ya berjenjang kan ya. Nah, kebetulan aku tuh yang paling atas. Nah, yang paling Stadionnya, atas tuh nggak. tribunnya. Mm-mm, mm-mm. Nah, itu tuh nggak terlalu chaos. Yang chaos itu yang di bawah yang deket sama Mm. pemainnya waktu itu. Mm. Nah, Mm. jadinya Mm. kayak, jadi yang di atas itu akhirnya langsung, ayo, ayo kita keluar aja dulu karena ini kayaknya akan jadi lebih parah. Nah, from that moment,
walaupun waktu itu aku udah pindah ke Malang dan banyak acara Arema, itu yang bikin aku kayak maju mundur untuk nonton gitu. Kayak terakhir kejadian ini masih kecil aja, aku masih takut gitu. Apalagi kalau Hmm, apa namanya kejadian beneran gitu. Dan sadly, sadly it happened. ya 100 people ini iya ternyata happen. Dan padahal aku tahu juga ya kalau Arema itu sempat menjadi supporter yang paling tertib kayak gitu. Oh yeah, 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 Nggak yeah. tahu They were, kenapa yeah. ini ya. Makanya, makanya ini kayak root cause-nya nih sebenarnya apa sih yang akhirnya bikin mereka barbar lagi? But I agree with you. Um, we should start from re-educate the supporter. Oh, agree. Agree. Yeah, yeah, yeah. Thank you, Jar. Thank you, Jar, untuk sharing your mind and your thought about this. Karena ini sebenarnya ketika kejadian ini happen, the first person yang aku kepikiran adalah, ih, Fajar dulu tuh suka banget nih nonton Arema live gitu. How does he feel ya ngelihat ini semua Aduh, kayak gitu. gila, gila. Itu campur aduk karena I know the stadium. I went there. Like I told you, berkali-kali aku nonton live. Hmm. Kemudian apa sih namanya? Berkali-kali aku ngeliat tim yang aku support ya kalah, ya seri, ya menang dan segala macam. So when it Hmm. happens, I was like, ini yang salah apa sih kayak gitu loh. Hmm. Apakah pengelola stadionnya, apakah timnya, apakah yang lain dan segala macam. It's not something to be discussed here, to be apa sih namanya, to be debating here because Hmm. definitely pasti bakal butuh banyak waktu untuk mendiskus ini. But Betul. you got the point. It's quite complicated. Hmm. Itu yang membuat menurutku kehilangan, menurutku uh, untuk urusan konteksnya sepak bola Indonesia ya, aku tuh udah being agnostik aja sekarang. Oke. Kehilangan iman kepada sepak bola Indonesia. Timnasnya masih ada, you know what I mean, right? Oke. Tapi Ya, untuk ya, ya. federasi, liga, klubnya, Ah, 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 gitulah ya. Iya, tapi kalau timnasnya kemarin keren banget sih ya, supporternya yang bisa gedein Garuda aja tuh sampai masuk ke Instagramnya FIFA, itu kayak wah membanggakan sih. Harus Dan dikasih kredit itu. betul, betul, betul. Nah, maksudku kayak alangkah baiknya kita menjadi penonton yang membanggakan seperti itu gitu loh. Maksudnya kayak ya Kita udah, nonton bener sih sebetulnya, kayak sorry to cut you there, kita nonton di layar kaca aja that's okay, that's dengan okay. cara yang legal, dengan kita beli apa sih TV berlangganan, itu udah sebetulnya udah support gaji mereka loh, Pak. Itu udah support, Bener, itu bener, udah itu bener, bayaran mereka itu kita keluar sekian bener, puluh ribu, itu adalah bener, sedikit untuk bayar keringat mereka itu tuh udah cukup lah menurutku. bener, Kalau aku sekarang ya, bener, bener. But, Jar, talking about football, kita tuh emang kalau ketemu tim diomongin bola terus ya, ya biasalah. get a life. Talking about football. Ini kayaknya podcast di Better apa podcast football ya ini football player Gak ini. apa-apa, biar biar pernah aja. It's a good way to Benar, start. benar, benar. Benar, benar. Talking about football, um, do you think pemain-pemain naturalisasi ini has a good Shoot. impact to our team or not? And also, aku ngelihatnya ya, ini dari orang yang casual observe the condition aja kayak Mhm, kalau dulu tuh kayak kita paling ambil pemain naturalisasi kayak satu or dua gitu. Tapi sekarang itu mhm. kayak a lot, like a lot gitu. Jadi Ya, kayak, nah, ya. menurutmu, apakah government ini punya plan lain di balik naturalisasi atau sesimpel mereka sudahlah pemain kita nggak bisa diharapkan gitu? Aku mencoba untuk memfilter kalimat-kalimat yang berpotensi membuat kita berdua bermasalah karena sekalipun nanti aku nggak tahu berapa view yang akan Hmm, Vanilla dapat, tapi hmm, harus cari kosakata yang pas nih. Nih, aku ngutip. Jadi, selama 4 tahun jadi jurnalis dulu, aku hmm, ngutip satu kalimatnya
beliau ini pemretnya narasi atau bukan ya, pemret atau apa ya, Zen RS. Beliau bilang Mm-mm. timnas kita itu naik levelnya tuh udah naik. Kita nggak bisa Mm-mm. pungkiri itu. Liganya belum, sepak bolanya belum. There you go. Ah, Those are two ah, different ah. things. Kenapa? Oke. Karena timnas belum tentu diperkuat oleh pemain-pemain di liga tertentu. Mm. Contoh, misalkan timnas Prancis, mayoritas itu pemain-pemainnya datang dari klub-klub di luar Prancis. Meskipun ada banyak pemain Paris Saint-Germain yang main kayak dulu Presnel Iya sih. Kimpembe, Mm. kemarin itu ada pemain muda Bradley Barcola, itu benar-benar asli dari Paris seingatku ya. Tapi what happened in Indonesia sebetulnya nggak sangat unik sekali. Prancis sudah melakukan naturalisasi, Mm. Jerman udah melakukan naturalisasi. Menurut Anda Mesut Ozil sama Ilkay Gundogan itu dari mana? Dari namanya aja tuh bukan Turki. bukan Turki ya? Iya 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 iya. Terus banyak kok Mm. Jesse Lingard, enggak, Jesse Lingard itu asli Inggris. Tapi kan yang jadi yang baru jadi perdebatan dari let's say 2-3 tahun terakhir ini adalah sebetulnya ini loh. Kenapa sih kok mayoritas pemain kita nggak ada yang kulit sawo matang gitu loh? Udah, as simple as that. Kemana nih pemain-pemain ini? Tapi Mm. karena di akhirnya proven juga. Sorry sorry ada call, aku refuse dulu ya. Tapi kan udah proven juga bahwa Mm. pemain-pemain yang Oke. pada akhirnya dikerucutkan nih, bukan pemain-pemain yang dalam tanda kutip sawo matang, tapi pemain-pemain produk liga lokal. Pertanyaannya kan di situ. That's why naturalisasi came along, ya kan? Terus di-proof nih, dibuktiin nih, Marcelino ke Inggris, meskipun ada sedikit bantuan kanan kiri, which is good. Kalau dia bisa memanfaatkan bantuan itu dengan baik, at least for Mm. now, he does pretty good. Asnawi, Mm. Arhan, dan lain-lain, dan lain-lain. Asnawi. Ya, nah kalau pertanyaannya adalah apakah naturalisasi bisa diandalkan atau tidak? Bisa. Apakah sustainable atau tidak? Belum tentu. Kenapa sih? Mm. Karena mengutip dari obrolannya, aduh siapa lagi Pak siapa itu namanya yang dari PSSI Pak Hamdan Hamidan. Dia bilang bahwa setiap generasi naturalisasi yang kita punya sekarang itu sebetulnya semacam ada window, semacam ada jendela waktu Mbak Nila. Jadi kelahiran tahun berapa sampai kelahiran tahun berapa, yang istilahnya dalam tanda kutip Mm. memungkinkan untuk dikembalikan lagi ke tanah air identitasnya. Jadi kelahiran tahun 19 sekian sampai kelahiran tahun 2000 Mm. sekian itu tuh masih mbahnya tuh yang jadi bloodlines-nya. Nah, eh, kenapa kok dalam tanda kutip terbatas window-nya? Karena kalau misalkan cari yang lebih muda lagi, misalkan let's say cari yang kelahiran di atas tahun 2005, misal ya ini ya, itu bisa aja bloodlines-nya juga udah bukan mbah lagi tapi buyut. Nah kalau buyut ini udah Mm. nggak bisa tuh dinaturalisasi lagi. Karena udah aturan Mm. tuh kayak gitu. Contohnya adalah pemainnya di kemarin di tahun lalu atau tahun ini ya, Toulon Cup yang terakhir namanya Maurice Mohinoke. Dia tuh bagus Mm. banget, keturunan orang Indonesia, tapi ternyata dia buyut. Orang Indonesia itu yang punya turunan orang Indonesia tuh Mm. buyutnya. Nggak bisa lah dinaturalisasi terbatas. Nah, hal ini Mm. mengundang debat kusir sometimes apakah boleh atau enggak apa segala macam dan lain hal dan segala macam seperti itu. Cuman kan sejatinya ya debat yang seperti ini yang naturalisasi itu diperbolehkan atau enggak sebetulnya udah harus selesai. Udah it's no longer a debate seharusnya sejak tahun 2024 yang lalu apa segala macam. Pertanyaannya sekarang adalah Liga 1 mau dikemanain? Liga-liga lokal mau dikemanain? Piala Suratin fungsinya apa? Kayak gitu. Itu loh Mbak Nila. Agree. Agree.
Agree. Karena kalau ngelihat dari liga-liga di luar ya, emang mereka Hmm, juga nggak cuma timnasnya yang diokein. Rata-rata orang yang punya timnas yang oke, liga lokalnya juga oke. Ya nggak benar, sih? benar, Inggris, benar, benar, benar. Italia, Prancis, Brazil, even sekelas Brazil yang nggak jauh beda kondisinya sama kita, ya mereka juga tetap ningkatin liga lokalnya ya. Mungkin Brazil karena itu Brazil juga third world pride-nya emang country kan. ada di football ya. Iya, heeh. Hmm. Yang Jadi di dia sananya sebetulnya, juga, gimana gimana? ya maksudnya kayak di sana juga kondisinya juga nggak jauh beda dari sini gitu, tapi mereka tetap Benar, bisa support bisa apa liga thriving. lokalnya gitu loh. The thing Betul. yang adalah emang apple to oranges sih untuk membandingkan Indonesia sama sama Brazil sih Brazil betul. karena eh, ini kalau kalau aku di Bali ketemu ketemu orang Brazil, dia hampir Hmm. profesional jadi footballer. Dia bilang eh, orang Indonesia sepak bolanya tidak semaju Brazil. Meskipun Brazil sekarang lagi angot-angotan, tapi tetap Brazil is still Brazil. Menurut dia, sepak bolanya Indonesia itu tidak semaju Brazil karena di Indonesia alternatif karir masih banyak. Satu. Yang kedua, Oh, oke. di Brazil, anak umur 3 tahun mainannya ya bola, gak ada yang lain. Di Bola Brazil ya. itu, di Brazil itu, nama dia Fabio. Di Brazil itu, kalau menurut dia ya, salah satu cara untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan kriminalitas, terutama kriminalitas karena senjata di sana kan lumayan liar ya peredarannya. Betul. Jadi dengan main bola, udah nggak ada yang lain, nggak ada tuh pilihan Hmm. jadi PNS, nggak ada tuh pilihan jadi apa sih namanya karyawan BUMN itu minim sekali menurut dia seperti itu. Jadi pengusaha itu Hmm. minim Berarti sekali opsinya. berarti limited ya optionnya di sana itu, makanya kayak Ya tidak tidak sebanyak di orang-orangnya Indonesia lah. dedicated to football gitu Oh, ya. very dedicated, very dedicated. Bahkan bahkan yang cewek seneng banget nonton bola, seneng banget main bola di pantai apa Betul segala sih. macam seperti itu. So you just need to choose where to play the game. I see. I see. Nice. Oke, mungkin kayaknya sudah dulu ya ngobrolin tentang bolanya. Mari kita masuk ke tema yang sesungguhnya, yaitu tentang debat. Nah, Jar, aku tuh pingin tahu, bukan pingin tahu sih, sebenarnya aku tahu. Kalau misalnya kamu mulai debat itu dari kamu SMK, ya kan? SMK di salah satu SMK negeri di Malang, terus akhirnya lanjut debat Sampai di kuliah. kuliah. Ya, apa yang bikin kamu awalnya itu ikut debat dan akhirnya tertarik nih sama debat, kayaknya cocok deh aku di debat kayak gitu. Banci panggung, udah nggak ada yang lain. Karena waktu SMP itu, jadi gini-gini, aku tarik agak jauh ya. Ibuku tuh kan Hmm, PNS, pensiunan PNS. ya. Zaman aku SD, ibu itu kalau berangkat kerja maupun pulang kerja selalu naik bis, Manila. Selalu naik bis dan Hmm. di bis banyak pedagang asongan. Pedagang asongan ini sering bawa buku-buku yang terjemahan gitu loh, buku bahasa Inggris, ada Hmm, 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 hewan, hmm. bahasa Indonesia apa, bahasa Inggrisnya Hmm, apa, hmm, 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 hmm. barang, bahasa Inggrisnya apa, bahasa Indonesia apa, dan segala macam. Hmm, For hmm, hmm, whatever hmm. reason, instingku mengatakan, buku ini menarik nih, gitu kan, dibeliin sama ibu kayak berapa sen gitu, banyak gitu dibaca, oh menarik Hmm, ya, oh gini loh, gini ternyata bahasa Inggris, oh bahasa Inggrisnya ini, hmm. bahasa Inggrisnya ini, segala macam. It snowballs semenjak SD, bahasa Inggris selalu jadi, hampir selalu jadi nilai paling bagus, terus selalu jadi rujukan guru-guru kalau misalkan ada lomba bahasa Inggris, apa Lomba-lomba. segala macam, iya lomba-lomba. Meskipun lomba lomba pertamaku itu baru kurasain waktu SMP. Waktu SMP meskipun Hmm. sudah kerasa bahwa SD itu udah bisa, tapi baru kerasa itu waktu SMP. SMP dimulai jauh sebelum debate adalah storytelling. Nah, Hmm. karena banci panggung itu tadi, storytelling jadi salah satu apa sih namanya? Awalnya di situ dulu tuh. Storytelling, ikut beberapa lomba, gagal, ikut beberapa lomba, gagal. Jadi terbaik di SMP ternyata belum tentu terbaik lawan SMP lain, Wanila.
Jadi di SMP sendiri selalu jadi yang paling bagus, di SMP lain wah diayam-ayamin saya. Cupu sekali saya waktu itu, sehingga aku masih ingat lomba terakhirku SMP itu storytelling. Jadi kayak cuman bukan nggak masuk podium, nggak masuk satu dua tiga, tapi kayak favorite favorite speaker, which is not favorite Hmm. to be fair. I mean karena dianggap cara ngomongnya bagus, karena dianggap agak pronunciation-nya bagus. Ada kasih nah ini udah jauh dari kampung ini udah dikasih lah seperti itu. Nah, it went on saat SMK. Nah, saat SMK ini sebetulnya aku prefernya juga sama, storytelling, Manila, storytelling, presentasi, kayak gitu-gitu. Cuman Mm-mm. baru nemu panggung di debate, dikenalin lah Australian Parliament. Dulu awal-awal Mm. pertama kali aku debate itu dikenalinya pertama kali Australian Parliament. Kenapa? Karena apa sih namanya? SMK rata-rata di Malang diperkenalkannya bukan US atau bukan British, tapi Australians yang without interruption, without POI. Without POI. Gitu. Bener. Jadi first, second, third, reply kayak gitu. Mm-mm. Bukan yang dua lawan dua, bukan yang seperti itu, bukan yang US yang Mm. crossfiring, bukan seperti itu. Nah, Mm-mm. awal itu dikenalin seperti itu, pede dong. Jadi di timku dulu itu kami cukup pede dengan dalam tanda kutip kualitas kami karena guru kami bilang bahasa Inggrisnya bagus nih si Fajar sama dua teman lain namanya Rika dan satu lagi Harits. Mm-mm. Nah di pede pede tuh oke mereka cukup oke dan segala macam naik dong lomba pertama kami di Jatim Park di Bantai kalau bisa-bisa. Kami tidak tahu gimana cara bikin counter argument, how to make a good standpoint, apa segala macam. Bahkan di satu momen kami tuh nggak sadar bahwa itu tuh lomba gitu loh. It's a competition, it's a game. We took that personally gitu. Sampai Mm. sampai selesai game kami kayak nggak mau salaman sama sama lawan kami kayak gitu gitu seburuk itu kami dulu. Nah, uh, experience gain. Kompetisi pertama kami cuma menang 2 game. Kompetisi kedua kami cuma menang 2 game. Itu di MKKS 2015. My God, 20 years ago. Menang dua game. Kalau nggak salah kami baru bisa naik podium itu di kompetisi ketiga yang kami ikuti. Kompetisi ketiga itu di ITN. Di ITN kami dapat juara 2. Yeay. Kami dapat juara 2 dan lawan kami saat itu adalah SMK Negeri 1 Turen. Dan it's a very Mm. surprising story. It's a apa ya nyebutnya? Cinderella story lah waktu itu. Karena apa? Karena it's Turen. Turen itu satu daerah di Malang yang bahkan nggak Mm. banyak orang tahu itu di mana. Kemudian mereka tampil, bam, gila sampai naik di Jawa Timur. Sampai mereka di Jawa Timur itu peringkat berapa ya SMK Negeri 1 Turen? Sorry agak lupa. Tapi mereka kalau nggak salah, Mm-mm. seingatku mereka naik podium di Jawa Timur saat itu tahun 2016. Benar-benar. And then, Mereka salah satu SMK yang rajin ikut lomba. Betul. nah ya kan, sejak tahun Mm. 2005, mereka tuh cukup frequent menelurkan talent-talent yang cukup oke, potensialnya bagus, dan ya mereka Agree. adalah salah satu tim yang bikin kami trauma. Kenapa? Karena pas zamanku dulu pertama kali apa sih namanya ikut kompetisi, lawan kami pertama ya mereka ini. Kami nggak tahu power mereka Mm. segede apa, karena kami di kompetisi pertama itu Mm. 2 kali menang, 2 kali main, 2 kali menang. Pertandingan ketiga Mm. langsung ketemu bulldozer. Hancur lah kami seperti itu. Itu SMK. Kemudian Mm. kalau di kuliah, to be fair, it was a bit frustrating waktu kuliah. Kenapa? Karena nggak banyak dari kami yang bisa bahasa Inggris. So practically, I was the only one Mm. who could speak English. Tahun 2008 tuh. Tahun 2008 uh, sampai 2009 apa 2010 baru generasi adik kelas masuk. So you know these people.
You know a guy named Anggarda, you know a guy named Tirta. Mereka kan satu tim. Uh, itu juga pertama kali kami naik podium. Tapi nggak sama Mbak Nila waktu itu, sama Mas Kian. So after Mm, you, mm, setelah dirimu, yang coach adalah Mas Kian, kami dapat podium di uh, Jatim Expo. Jatim Expo. So ya, aku pikir itu satu-satunya podium kami deh. So kami tidak pernah punya prestasi yang mentereng, mohon maaf, mediocre. jadi jadi tidak berada di track yang benar untuk mendapatkan kompetisi yang benar selama kami kuliah. So ya, yeah, it is what it is. Tapi dapat satu mm, podium mm, mm, itu, mm. it was really satisfying lah. Oh, surprisingly, waktu jadi coach, aku malah malah dapat beberapa piala karena ngelatih SMK 8 waktu itu. Oh, oke. eh Mm, Malah first 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 time I coach them langsung juara satu tuh buat mm-mm. MKK SMK tahun 2000, sorry 2000, bentar, hold on a second, 2010. 2010 aku pertama kali nge-coach SMK 8 dan langsung dapat juara satu. Langsung naik Nice. ke Jawa Timur. Ke Jawa Timur kami sampai semi final lawan SMK 4 Derby Malang, kalah sama mereka anaknya Pak Yudi. Emang orang-orang gila tuh. By the way, personilnya SMK 4 sekarang udah nikah sama orang Belgia. Udah ke Belgia sana mereka. Oh iya, Ya, siapa? namanya Krisna Fadilah. Dia udah ke Belgia. Belgia atau Belanda? I Oh, forgot. mm, Aku mm, masih mm, ingat mm, itu. mm, mm. Itu Ya, ya, ya. yang ngalahin anak-anak SMK 8 waktu itu. Terus yang ketiga dapat dapat juara tiga. Yang keempat dapat juara dua, kalah sama SMK 1 Malang saat itu. So malah lebih banyak trofiku waktu jadi coach daripada waktu jadi players gitu. Waktu jadi player, sorry, singular gitu. Nah, Isi. pas kuliah lebih banyak, ya lebih banyak ngelatihnya sih. Jadi Hmm, spend timeku pertama kali di debate sampai kemudian memutuskan untuk berhenti di debate itu 2005 sampai 2013. oke, oke. Mm, 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 mm. Jadi emang bukan yang long long run banget ya. Walaupun menurutku Bukan. eh waktumu tuh udah cukup lama sih, Jar. Ada soalnya Iya, orang iya, yang iya. abis SMA ya udah stop gitu kan. Jadi cuma Iya, tiga iya, iya, tahun iya. gitu. Tapi kamu bisa sampai 8 tahun menurutku itu cukup lama. Medium lah. Again ya, Ya, mediocre. medium. Mediocre seperti ini. Mediocre. Which is Nah, okay, which is okay. terus Jar, what I notice at that time adalah dulu kan anak-anak SMK itu kan ada Hmm. liga SMK-nya ya kan, Iya, iya, terus iya, ada iya, iya, bahasa iya. Inggrisnya kan. I think Oh, oh, oh. uh, first time we met itu at that event gak sih? Aku masih main itu. Pertama kali kita ketemu aku Iya, masih main. Aku masih exactly, main exactly. dan dan saat itu pas aku nggak turun. Jadi begini, pertama kali kita Iya ketemu betul, itu di betul, betul, SMK betul, 2. betul, betul, Di SMK 2. betul, Nah, betul. guru kami namanya Bu Yuni itu minta regenerasi untuk backup plan. Kenapa? Hmm, Karena dilihat di MKK SMK saat itu 2006, aku masih ingat, uh, debate ini lagi di SMK dan SMA ya, uh, namanya itu lagi fierce, lagi ketat sekali kompetisinya. Saat itu mm, untuk mm. SMK bahkan dicampur sama SMA waktu itu ada SMA 1 Malang, SMA 8, Betul. sekolah-sekolah gila lah. SMK Telkom Sadiputra, SMK 1 Malang, kami SMK 8 New Name, Underdog, SMK 5 Malang, terus SMK 4 belum. Not even SMK 4 saat itu belum diperhitungkan. Tapi saat itu karena nama-nama ini gede sekali, Bu Yuni merasa, coach kami merasa bahwa kayaknya Fajar jangan turun dulu deh. Kenapa? Karena setelah MKK SMK ini masih akan ada kompetisi yang butuh dia lagi, butuh Fajar lagi. Dan saat itu kami sudah ganti partner, middle middle speaker kami juga udah diganti namanya Ranita. Jadi saya
Pranita dan Haris dipersiapkan untuk next competition supaya tidak burn out. On the other hand, di MKK SMK yang pertama kali kita ketemu itu Mbak Nila, aku diminta ikut lomba presentasi on the other hand. Surprisingly, aku langsung jadi juara Hmm, satu. So it's a clean competition, no contest saat itu. Kayak waktu aku dikasih lihat scoringnya, kayak dari peringkat satu ke peringkat dua tuh anjir jauh banget gitu. jauh ya. Not try to be bragging, sorry. Tapi kayaknya sih memang saat itu aku ngerasa bahwa tipikal orang Indonesia kali ya. Kalau badminton bagus, tapi kalau sepak bola bapuk. Jadi kayak olahraga kompetisi yang bergu itu kayaknya kami nggak terlalu oke. Orang Indonesia nggak terlalu oke. Tapi untuk yang individu catur, bridge, badminton tuh bagus. Jadi waktu aku menang juara presentasi dan speech, waktu itu juara satu, aku lihat gapnya yang peringkat satu dan peringkat dua gila jauh banget. So saat itu kita pertama kali ketemu, kita exchange numbers. Dulu Mbak Dina masih Betul. ngelatih atau ngejuri ya? Lupa aku. Dulu ngejuri dan ngelatih, tapi udah mulai jarang turun itu, bener. I see, I see, I see, I see. Ya, 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 oke, oke. That's the very first time. It was a Iya fun time. kan? It was really good time. Kami saat itu punya banyak kompetitor yang luar biasa oke. SMK 1, SMK 5, my ex-girlfriend was there, SMK Telkom, SMK Pegri 3. Oh my goodness, that name. Itu it was a good time karena kami saat itu fortunately bisa dalam tanda kutip ngimbangin SMA karena kami yakin SMA saat itu udah quality-nya udah jauh lebih di atas dari SMK. Benar, Cuman benar, benar, benar. Nah, saat itu benar. kami cukup ya bisa bisa ngikutin. Nah, yang sedihnya terus kayak LKS-nya ini udah nggak diadakan lagi gitu loh after That's such a years. bummer. Aku tahu itu, aku tahu. Dan udah kenapa ya LK? Padahal beberapa tahun yang lalu LKS itu adalah salah satu cara buat kita tahu anak-anak SMK ini talentnya apa dan sejauh apa. Aku nggak tahu apakah Bener. apakah apakah sekarang masih ada atau sudah formatnya ganti ya. I've no idea terkait Me kompetensi too. yang di luar akademis. Karena beberapa tahun yang lalu kompetisi-kompetisi kayak debat, kompetisi robotik, mekatronika, komputer jaringan, Benar, benar, apalagi benar. Dota, e-sport itu masih ada. Nggak tahu tuh sekarang apakah masih berlangsung atau enggak. I really did not know. Aku tuh juga waktu itu sedih ya dikasih tahu kalau misalnya katanya LKS nih ditiadakan karena kekurangan budget katanya kayak gitu. Terus kayak oh ya udah deh. Though with heavy heart, I had to accept the fact, tapi yang aku sesalkan adalah lebih ke arah jadinya anak-anak SMK ini kehilangan salah satu tempat kompetisinya gitu, Oh yang iya, dimana mereka bertarung fairly with anak-anak SMK gitu. Nah, so true. what I want to know, Jar, SMA sama SMK ini aja, konsep pendidikannya kan udah beda ya, Jar ya. Nah, kalau untuk anak-anak SMA, ya I know the pattern lah. Nah, tapi kalau untuk anak-anak SMK sendiri, aku tuh pernah dengar dari salah satu guru ya, waktu LKS juga adalah kesulitannya tuh katanya kayak tahun pertama mereka ini dibimbing dan sudah mulai Hmm, jadi, tapi di tahun kedua mereka harus mulai magang, nggak bisa ikut kompetisi. mhm, Tahun mhm, mhm, ketiga mereka udah nggak boleh turun. Jadi kayak mhm. that kind of um, Complication. dilema dan juga yang masalah yang muter di situ-situ aja. Do you also feel the same way dengan yang si curhatan si ibu ini kayak tahun pertama udah yang kayak menggebu-gebu belajar dan lain sebagainya. Tahun kedua susah buat latihan karena harus magang dan lain sebagainya. Aku ngalamin, tapi I don't give a damn, to be fair. Kenapa? Karena aku lebih semangat ikut lomba daripada sekolahnya. Hmm, jadi Jadi nggak peduli jadi ya. bukan tidak peduli, tapi kayak ngerasa, oh this is the life that I actually prefer gitu. Aku suka ketemu orang Hmm, baru, suka ketemu apa sih namanya
orang-orang dengan kemampuan yang sama dari sekolah lain. Aku bisa belajar dari dia. Aku Mm-mm. bisa gain something from them. Aku kalah dari dia, misalkan, itu pun aku bisa earn great experience. Itulah kenapa waktu pertama kali aku dibantai habis-habisan sama SMK Negeri 1 Turen waktu itu, di next competition, I use their technique to defeat my opponents. So Mm. so it's a apa ya, mimicking teknik. Jadi waktu aku kalah sama SMK Telkom, oke, mereka ini bagusnya apa sih? Oh, mereka present case-nya dengan cara seperti ini. Kemudian mereka present evidence-nya dengan cara ini. Mereka elaborate-nya seperti ini dan segala macam dan segala macam. Itu aku pakai tuh buat di kompetisi selanjutnya. On the other hand, eh, kendalaku untuk ikut lomba bener sama tuh kayak 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 apa kayak yang kamu bilang tadi, Manila. Tahun kedua udah mulai magang. Tapi waktu itu ya, nggak tahu kalau sekarang. Waktu magang pun aku minta izin, Pak, mau ada lomba nih. Masa saya nggak boleh ikut sih, ya kan, seperti itu. Dan di tahun ketiga, aku nekat bilang ke guruku waktu itu, ikutlah, Guru. nggak apa-apalah. Toh bukan larangan untuk anak kelas 3 ikut lomba. Itu bukan larangan formal. Itu larangan dari masing-masing sekolah. Mm. It's an autonomous Mm, mm, regulation mm. yang bilang bahwa udah deh anak kelas 3 fokus sama UN aja, jangan ikut lomba. Sementara kami waktu itu adalah akselerasi. Jadi kami tahun kedua sudah Mm. UN. So, selepas tahun kedua nih, kami masih bisa ikut lomba. Seperti itu. Jadi, saat itu I see. sempat menimbulkan polemik Karena? karena lo ini udah selesai UN, kenapa kenapa masih diperbolehkan ikut lomba seperti itu. But on the Oh, other oke. hand, dari pihak kurikulumnya Malang dan Jawa Timur nampaknya memaklumi sehingga kami tetap bisa ikut lomba. Tuh. I see. I see. Nice, nice. Ya, ya, it was a good time ya. Awalnya ini kayak Mm-mm. tahu Fajar, terus juga untungnya waktu itu kamu juga sangat-sangat friendly ya, ngobrol sama Pak Edi ya waktu itu Ya, kita, terus Pak kayak ini Edi loh Mbak Nila Fajar dari SMK 8. 8 di Malang. Mm-mm. Nah terus kayak kenalan sama teman-temannya, terus kayak at that time aku benar-benar ngerasa kalau misalnya tim SMK 8 Malang ini dan kamu sendiri tuh punya potensi gitu, dan aku nggak True, percaya sih true. kalau apa namanya, kalau misalnya kalian nggak bisa naik podium tuh aku nggak percaya Hmm. sih. Jadi kayak Ya, ya, ya. pasti nanti akan ada momennya mereka It's just a ini matter of time. Bener, menang. bener, Betul, bener, bener. betul, betul. Cuma karena waktu itu belum diasah aja dan belum ada Bener. pelatihnya yang ngerti, makanya Mm-mm. mereka ini masih terhambur argumennya. Bener, 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 bener. At the end of my career at SMK 8, uh, akhirnya kami dapat sih juara 3 se-Jawa Timur 2007. Masih ada fotonya aku di Jember waktu itu. So that is my Oh iya, apa sih Kat namanya? Jember. Iya, 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 Jember. That is my last competition of me for being Mm. a student, dan the Mm-mm. best achievement sih. Meskipun cuma skala Jawa Timur ya. Nanti kalau ketemu anak SMA 8 Jogja juga dibantai lagi tuh kami tuh, yakin. Ketemu Ya anak lumayan SMA lah 1 ya Denpasar, bikin wah, PD. iya, iya, Aduh iya. iya lagi, Denpasar itu legend Denpasar banget tuh orang sih. gila-gila tuh. Dan satu lagi Mbak Nila, di antara nama-nama gede di Jawa Timur ya, saat itu Mm. SMK 5 Surabaya, SMK 3 Surabaya, SMK 1 Ponorogo, SMK 1 Banyuwangi, SMK 1 Malang, SMK 8 Malang. Ada satu nama yang I don't know if people know them, bener-bener going under the radar. SMK Negeri 1 Batu. Gila, bagus banget. Oh. SMA Negeri 1 Batu. Jadi, apa ya istilahnya? Pernah 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 tahu nggak sih tim apa sih namanya di satu kompetisi gitu ya, satu kompetisi debate gitu. Kemudian we see this guy, we see this girl is doing very good, is doing very nice, perform pretty good, tapi teammate-nya itu batuk semua gitu. Jadi, nah SMA Negeri 1 Batu itu kayak gitu tuh.
Aku ngeliat, anjir first speakersnya bagus banget. Siapa ya namanya dulu ya? Aduh, Viras, lupa aku, anak batu. Hmm. Tapi ya gitu, setelah setelah udah lulus, udah hilang. Kayaknya menurutku dia jadi the single fighter buat SMA Negeri 1 Batu saat itu. Hmm. Nggak ada yang Hmm. cukup Hmm. bisa Hmm. nimbangin dari teammates-nya atau mungkin ya itu tadi under the radar sehingga keluar dari SMA, keluar dari SMK, keluar dari junior high school, aku nggak dengar lagi nama dia gitu. Padahal menurut salah satu teman kita yang sama-sama kita mutual friend namanya Faris, Faris Irianto, Hmm. si Faris ini bilang bahwa this guy means business, terutama di debate. Terutama, Hmm. terutama karena dia tahu kualitasnya apa segala macam. Dia kalau masuk kuliah gila orang yang jadi bilang seperti itu. But unfortunately, he didn't go that far. Kayak Ronaldo Nazario lah, udah cedera dari muda. Gitu. Waktu umur 30 Betul, udah mulai betul. angot-angotan gitu. Iya, benar, benar, benar. But memang sih apa namanya nggak balik lagi ya yang tadi kayak kataku nggak semua orang emang pingin run in this sport like for a long, long, long term. Kadang mereka ngerasa Ya, ya, kayak ya. aku udah bagus nih, tapi kenapa ya aku belum naik podium gitu. Cuma lebih ke arah realisasinya waktu itu adalah ketika kamu bagus, kamu harusnya juara gitu. Yang Ya, dimana ya. banyak waktu itu anak-anak yang lupa kalau kalau kamu bagus, bisa jadi orang lain lebih bagus Lebih gitu. bagus. Iya. Makanya, jadi dulu tuh belum ada realisasi itu. Pokoknya kayak Belum. ngerasa, aku bagus gitu. Jadi kalau turun kompetisi aku kalah, there's something wrong with the Ya, ya, educator, ya. with the competitions, or so on and so far gitu. Jadi segitunya kita ini apa namanya punya bad image terhadap Hmm, hmm, competition hmm. dan juga Bener, bener, educatornya bener. gitu. Nah, di mana menurutku debat ini salah satu kompetisi yang kamu bisa directly minta uh, constructive Iya. criticism kayak gitu. Jadi kayak gimana nih yang aku harus improve, terus kayak Hmm, gimana hmm, tadi yang hmm. udah bagus, di mana yang nah cuma menurutku at that time itu orang nanya lebih ke arah pingin tahu ke kenapa aku kalah kayak gitu. Rather than Ya, oke apa yang bisa aku improve in the bener, next bener. competition kayak gitu. Bener, Ya bener. kan? Jadi kayak I sedih aja think, gitu. I think the point of doing debate, kalau misalkan aku ngelihatnya dari perspektif seorang debaters adalah bangunanmu tuh yang rusak apa sih? Kenapa kok nggak bisa lebih bagus daripada bangunan yang lawanmu di seberang sana? Betul, 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 Mungkin betul. temboknya, catnya kurang oke, fondasinya kurang bagus, makanya dia roboh, bisa dipukul sama 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 lawan, bisa diserang sama lawan, kemudian atapnya kurang polish, kurang well polish. Sebetulnya kan strukturnya kayak ya kalau misalkan kita berusaha analogikan hampir mirip kayak kayak kita bikin rumah kita bagus-bagusan nih bangunannya dibandingkan dengan bangunan lawan. Betul, betul, Nah, betul. sekarang sekarang setangguh apa nih bahan bangunannya yang kita pakai sehingga kalau dipukul sama lawan bisa endure nggak? Kemudian kita bisa serang balik nggak Betul. seperti itu? Problemnya Benar, benar. kita tuh lebih sibuk untuk kita tuh lebih sibuk. Ini zamanku ya. Tren saat itu kita tuh lebih sibuk untuk melihat bahwa bangunan orang lain, bangunan lawan kami itu terlihat banyak celahnya tanpa sadar bahwa bangunan kita itu terbuat dari kardus. Nah, I don't know if that trend still happen, tapi aku suka mengilustrasikannya kayak gitu. I know it's not happening to everyone, tapi kayak realisasi itu mulai muncul pas aku jadi coach, Manila. Pas aku muncul, Hmm. pas aku jadi coach itu mulai 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 ngerasa nih, ini anak anak buah aku kenapa lebih 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 apa sih namanya lebih, lebih sering melakukan rebuttals daripada case mereka sendiri gitu. Which is, in debate, um, those are two points yang sama-sama akan pasti saling menguatkan. But on Betul. the other hand, aku baca skripnya muridku waktu itu, ini kenapa 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 struktur argumen seperti ini? Terus aku dengerin Hmm. kenapa kenapa evidence-nya nggak no, it doesn't relate with your case. Kenapa alasan kenapa kamu harus
membuat juri agree with you is not strong enough seperti itu. Mm-mm. Tapi di sisi lain dia itu muridku saat itu lebih sibuk untuk melakukan rebuttals which is okay kalau misalkan case-nya sana juga sama-sama babuk. Tapi case lama ini lagi bagus nih. Jangan diserang mulu nih. Bangunan Anda nih kayak kertas, kayak kardus nih. Ditiup hancur, Bapak. Aku bilang kayak gitu. Untungnya saat Bener itu lagi, kami Jar. bertemu tim yang secara reputasi, secara kualitas mungkin nggak segitu oke-nya sehingga saat di rebat mereka kayaknya goyang. Oke, mau bikin case apa lagi nih? Oke. Second speaker sama third speakernya udah bingung mau ngapain nih gitu. Kami cukup beruntung beberapa kali kayak gitu. Gak tahu nih tren sekarang seperti apa karena aku juga kan ngikutin debat sejak ikut komedi, sejak terjun ke komedi gitu. Sekarang kayaknya udah jauh-jauh lebih baik sih, Jar. Maksudnya kayak Oh mereka really? udah mulai aware kalau harus taking notes dari apa yang dia Nice, jurinya nice, bilang. nice. Cuma kayak kalau misalnya feeling I supposed to be the winner dan kayak gitu pasti tetap ada lah. Dan Oh menurutku pastilah, ya pastilah, pastilah. manusiawi. It's Manusiawi. Cuma yang inevitable. penting betul. Jadi kayak at least sekarang mereka punya room untuk refleksi ke diri sendiri kayak oh apa namanya ternyata ini masih kurang itu masih kurang nih menurut dewan jurinya. Debaters itu tend to be cocky loh by the way. Betul. Ih, aduh bener Ayo, lagi. harus Terus diakuin. juga bener itu bener. Terus juga apa namanya? Kadang tuh yang ngebumbuin bukan debaternya tapi malah dari coachnya yang lebih nggak terima Oh iya dari iya iya. anak-anaknya nih Ya kayak kadang-kadang ini it lucu happen, banget it happen, weh gitu. it happen. Bener. Nah, ngomongin debat, terus sekarang juga kamu udah nyemplung di dunia stand up comedy. Yang mau aku tahu itu adalah apa yang akhirnya bikin kamu nyemplung ke kolam lain, yaitu stand up comedy gitu. I Capek. know I will be involved, I will be involved in that Ya, story. I ya, ya, realize, ya. but Eh, But ini hal yang kayaknya belum pernah aku tanyain juga ke kamu secara personal. ya, Jadi ya, aku ya, juga ya. pengen tahu apa sih yang Mm, akhirnya kayak, wah, selain debat ini nih duniaku gitu. ya, 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 ya. Jadi, eh, salah satu alasan kenapa anjir ini kayak terlalu apa ya nyebutnya ya, terlalu sugar coat, terlalu menurutku ya, alasanku ini agak terlalu naif. Hmm, Tapi ya, nggak apa-apa. menurutku masih masuk Whatever akal. the reason is, still valid. Menurutku doing comedy is a very good way to win your argument without defeating. There you go. Hmm, There you go. Kenapa? Uh, karena aku bisa memenangkan hati seseorang dalam dalam hal ini konteksnya penonton ya, tanpa harus tanpa harus ngalahin. Meskipun kalah dalam tanda kutip kalah kan konteksnya bisa banyak, entah dia tidak terima, entah dia tersinggung apa segala betul. macam seperti itu kan konteksnya banyak. Cuman in doing comedy, you're not just standing up for something. You're not just standing up for your arguments karena value dari debating dan stand up comedy itu sama. Reggie told me this. Sama-sama you have to stand up for something. You have to stand up for your argument. Bedanya di komedi kami patahin tuh. Kami apa istilahnya? Kami patahkan asumsi orang-orang supaya efek ledaknya, efek surprise-nya itu menghasilkan tawa as a consequence. Gitu. Hmm, Nah, aku kira saat aku pertama kali involve di comedy di stand up itu kayaknya lebih fulfilling. Debate is fulfilling. Comedy is feel like oh no, oh no, oh no, is this something, hmm, that kind of thing. Jadi kayak oh ini nih yang kayaknya lebih lebih oke untuk dijalanin instead of debating again kayak gitu. So um, banyak yang didapatkan dari debating itu masih sangat berguna loh di komedi. Stand up for something. Mungkin yang paling paling public speaking, dasar deh. Public speaking itu udah paling 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 dasar sekali tuh. Public speaking udah pasti kepakai. The way you craft, the way you write, the way you argue itu kepake sekali.
seperti itu. So that is where I started. And what I realize also, di stand up comedy itu juga sangat-sangat relatable dengan critical Hmm, thinking gitu. Ya benar. karena itu tadi ya, karena you still stand up for something gitu ya kan. Hmm, Nah, salah satunya ya kamu harus pakai critical thinking. Mau gimana caranya kamu hmm, apa ya? Itu pattern yang aku lihat sih ya benar. dari stand up comedy gitu. Jadi kayak kalau kamu tidak kritis, I don't think you will have Oh, this kind ya. of love gitu. Yes, yes, yes. Um, awal-awal kita dulu involve di stand up Indo Malang, kita masih menganggap bahwa stand up comedy karena usianya kan masih sangat muda ya. Komedi di Mudah, betul. Indonesia, stand up komedi tunggal di Indonesia itu masih kurang dari 12 tahun, 13 tahun ini di Betul, betul. Indonesia. Sementara di Malaysia udah 20 sekian tahun, 30 sekian tahun, di Hmm, Singapura udah lama. Sehingga saat pertama kali masuk seni ini di Indonesia 2010 2011 masih ada asumsi bahwa ya udah stand up comedy itu buat yang pintar. No, it's not for the smart people, it's for komedi yang relate. Udah, as simple as that. Bukan mana yang lebih pintar dan mana yang enggak, karena kan saat itu betul. dikotominya tuh jelas sekali gitu, mana komedi slapstick dan mana komedi verbal Mm-mm. gitu kan. On the other hand, ngutip kalimatnya Mas Panji, kalau lucu ya lucu aja gitu, mau slapstick mau verbal verbal apa sih namanya, verbal comedy apa segala macam, kalau udah lucu lucu aja. Buktinya sekarang kalau kita nonton nonton apa ya yang zaman slapstick slapstick ini deh, Opera Van Rowan Java? Atkinson. Opera Van Java bisa, tapi kan dia lebih ke sketch, meskipun meskipun Iya, meskipun iya ada benar sih. slapsticknya. Benar, 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 benar. Rowan Atkinson, itu video Rowan. pertamaku yang membuatku apa sih namanya kepancing untuk cari komunitas stand up comedy adalah Rowan Atkinson. Bukan stand up comedy, tapi monolog memang, dan sketch Mana? Oke. dan slapstick. Jadi dia tuh bukan mengajarkan, menunjukkan bahwa bisa kok tanpa kalimat, tanpa ngomong apapun keluar dari mulut itu bikin bikin tawa itu bisa. Diperkuat lagi, lantas kemudian eh, di luar tren komedi di Indonesia yang kebanyakan saat itu 2000 sekian medio 2008 9 10 yang lebih banyak komedi sketsa, komedi slapstick, kemudian muncul nih satu kesenian yang kita ngobrol nih nggak usah pontang panting sama segala macam tetap bisa lucu seperti itu. So this kind of dichotomy finally apa sih namanya kayak munculin munculin apa sih sparks gitu loh di kepala. Oh bisa nih, kayaknya bisa dicoba nih meskipun aku dulunya debater seperti itu. Dan buat yang tahu, dan kalau Mbak Nila ingat mayoritas dulu stand up Indo Malang ya debaters lah, kita, Iya. Mas Regi, Hanif. Ngapain coba Hanif di situ lah? Nyoba komedi. Kalau nggak karena Benar, benar, ada benar, benar, interest di benar. situ. Iya, ya. Gitu. Benar. Iya, it was a long, long, long time ago di mana kita kan pertama kali ngelihat Ari Kriting, ngelihat Ya, ya, Abdur, ya, 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 ngelihat ya, ya. Ya, Tito, ya, ya, ya. It's all been a the while. names yang ya aku inget banget kayak kita dengan beraninya bikin acara open Mm-mm. mic di Malang Iya, yang kita nggak tahu iya. ada apa nggak Ya, peminatnya, ya, pokoknya ya kita buka bener, open bener. mic. Aduh, Iya kan? nekat aja lah. Dan kita semua mencoba gitu loh untuk Iya, 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 iya. stand Iya, up di iya, iya. situ. Aku mencoba, kamu nyoba, Semuanya kita nyoba. semua nyoba Mm-mm, gitu untuk mm-mm. melucu. Ya walaupun ngebom namanya kita nggak tahu konsep, Natural nggak tahu apa, selection, pokoknya it happens. It happens, ya, natural exactly, selection. exactly. Cuma waktu itu emang Regi sangat-sangat support ya untuk Mm-mm. kayak udah maju aja dulu gitu, Iya, kamu iya, maju rasain aja mana dulu. tahu Bikin aja cocok dulu. kayak gitu. Nah, Bener. itu Dan tuh itu akhirnya tuh jadi setelah sorry to cut you there. Itu it's juga itu okay, it's juga okay. jadi pertanyaanku. Aku kan kenal Regi itu sejak 2007 ya. Iya. Sudah 18 tahun yang lalu. Awal aku kenal juga dari Ah, debate. There you go. Another another debate betul, person. betul. Terus 2011
2011 ketemu dia lagi loh. Orang ini lagi yang apa sih namanya jadi apa istilahnya trigger buat stand up Indo Malang sampai sekarang tuh. Apa coba? Kenapa racun Jodoh ini? nggak sih? Kenapa? Jodoh tapi Kayaknya tidak sih, menikah. kayaknya kami berdua jodoh deh. Kenapa nih masih di sini-sini aja nih? Kenapa? Iya Tapi bener. jalan dari situ tuh kebuka sekali gitu. 2014 perform pertama kali di Jakarta di Pacific Place. Betul. Di panggung gede segala macam. Salah satu yang paling gede itu aku perform di Geraha Cakrawala UM yang Hmm, nonton 2.500 itu gila itu. Dan aku do it in gila sih. English. Mikir apa coba? Wow. Kenapa Fajar orang gila Ya yang itu lain tadi pakai nggak sih? bahasa Indonesia Banci semua? panggung. Kayaknya iya. Banci panggung tuh nggak bisa Nggak ditolong. hilang. Dan Mbak Nila, it proves me something. It proves me that statement bahwa lucu ya lucu aja. Itu terjemahkan dalam bahasa apapun. Bahkan bahasa Inggris, aku tampil Hmm. di depan 2.000 sekian orang, ketawa, tetap gila. Yang artinya, kalau lucu, ya lucu aja, kayak gitu. Sampai terakhir, aku bikin special dua Hmm? tahun yang lalu. Wow, udah 2 tahun yang lalu. My God, udah 2 tahun Ya, yang dua lalu tahun aku lalu. bikin special Kamu satu bikin jam. spesial. Kayak, you invite me but I cannot be there. Ayrton datang loh ya. Iya lagi. Sedih. Terus, It was really nice spesialnya juga in English kan ya, in seingatku. English, only in English. In English. Dan itu di Bali. Dapat Bali, banget sih marketnya, Jar. ya Dan menurutku kayaknya juga talking about market, kayaknya emang di Malang itu market untuk bahasa Inggrisnya emang sangat-sangat limited ya. Beda sangat sama limited. di Bali Bener, yang lebih luas gitu karena emang banyak yes, bener, nomad-nomad kan ya di sana. bener, bener, Jadinya bener. kayak ya udah mereka cari hiburan nih. Ya akhirnya nonton stand up comedy Nonton nih komedi salah salah satunya. satunya, Tuh. bener, bener, bener. Hmm. Dan Yang aku bisa pay attention di Malang adalah, ah, to be fair ya, animonya orang Malang untuk stand up comedy, it's amazing, amazing. Bahkan nih ya, selepas aku pindah ke Bali, aku kan ya setiap tahun kan pasti pulang 3 kali, 4 kali, lima hmm, kali untuk ke Malang. Selalu aku sempetin untuk perform di open mic dan aku perform always using English dan mereka selalu dapat itu. Itu menandakan bahwa animonya itu tetap bagus. Yang gak ada duitnya duh karena iya lagi. mahal, bro. Inget banget Mahal, kok. bro. Iya, Sebagai contoh aja ya, inget banget. Inget banget klubku, klub apa sih namanya komediku di Bali itu untuk di yang Bali, ha? senior, yang pro itu perform 10 menit bisa dapat 500.000. Apa coba? Di sini dapat berapa? 10 menit. Gila gak? It's not the best number, but it's still a good number. 500.000 gitu loh. Ya kan? Still good. Jadi ya It's still good though. Ya, ini still okay, still good. Daripada di Malang ya kan, daripada di benar-benar. aku nggak tahu Jakarta. Aku nggak tahu Jakarta. Potentially good, tapi aku nggak pernah ke sana jadi ya it is what Hmm. it is. Hmm, 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 hmm. Iya lagi, aduh. Dan aku juga ingat tuh pertama kali kita mencoba menyelenggarakan stand up komedi yang kita ngundang siapa ya tamu kita pertama tuh Ernest ya, tamu kita Ya, pertama. Ernest. Kok Ernest? Hmm, Ernest, Regi, ya kan, dan apa namanya kita datengin, itu kayak aku ngejar-ngejar Ernest sampai ke Jogja sih, aku inget banget mintain kontaknya kayak kami ya. mau nih datengin kamu, tolong datang gitu. Udah kayak, terus sekarang berarti masih ada ya stand up comedy Malang ya? Masih lah, masih rutin, dan selalu full house gila Jumat malam tuh orang anak nih. Ini kalau misalkan Iya ini sih. this is Sekarang something that gimana I Jar? really love di Tuman. Sekarang aku Bukan maksudnya si stand up comedy Malangnya sekarang kalau open mic di di mana tuh? Cafe Tuman. Cafe Tuman itu di Tuman. Oke, apa Tuman. ya? Toweman pakai ejaan lama. Hmm? Di Noyo, seingatku ya selalu di situ.
In the Hmm, last couple of oke years oke. selalu di situ dan hampir selalu full house. Itu yang menyenangkan dan ini yang aku suka adalah mereka cukup apresiatif terutama buat senior-senior. Sehingga terutama orang-orang generasi pertama, kedua, ketiga. Jadi kalau misalkan kami datang pulang, mau nyoba open mic dong, selalu dikasih slot. What I really like. Nice. Jadi ya buat Kalau open aku mic, buat bukan buat mau open mic, nyoba-nyoba. aku cuma mau lihat vibes-nya aja. Anda ngadmin aja lah. Ntar Ngadmin lah nggak kita tuh? kita kita nonton aja lah, kita nonton pas aku perform gitu aja bisa. Sure, sure, of course. Nah, sekarang kita tadi udah banyak banget ya yang kita obrol ya, mulai sepak Mhm, bola, mhm, terus juga debate, dan sekarang juga ngomongin karir terbaru sebagai stand up comedian. Nah, yang dimana debat dan stand up comedy ini mengharuskan kamu untuk berdiri dan mhm, sendiri, ya kan? mhm, Maksudku kayak iya kamu debate, kamu bertim, cuma ketika kamu menyampaikan argumenmu kamu kan sendirian gitu. Stand up comedy juga kayak gitu ya, mungkin kamu punya nih komunitasnya, cuma ketika kamu perform kamu akan sendirian kayak gitu. Nah, itu kan butuh confidence yang emang gede kan ya, Jar, ya. gede. Maksudnya kayak kamu nggak pede dikit aja, kalau di stand up comedy kamu nggak pede dikit aja, bisa-bisa yang lucu jadi nggak lucu kayak gitu Mhm, ya mhm, kan. Terus juga di debate pun kayak gitu, ketika sebenarnya itu argumennya cukup bagus, tapi karena kamu nggak yakin akhirnya penjelasannya juga jadi kemana-mana. Nah, what I want to know adalah gimana sih caranya kamu dapet confidence itu, Jar, baik itu di debate mhm, maupun di stand up comedy. Karena yang aku yakin di luar sana tuh banyak orang-orang yang susah juga deal dengan kepedeannya mereka gitu loh. mhm, Kayak mereka mhm, nggak mhm, tahu nih mhm. harus mulai dari mana untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka. Gitu sih, Jar. Heeh. Yang pertama, confident itu nggak bisa dilatih. Confident Oke. itu jam terbang. Itu biasanya orang orang apa ya nyebutnya ya. Confident itu kalau aku pelajarin ya, I might be mistaken, tapi yang aku dapat itu seperti ini. Confident tiap orang itu beda-beda. Tidak bisa diajarkan dan hanya bisa tumbuh seiring berjalannya dengan jam terbang. Kalau misalkan ada satu orang ngerasa bahwa confident-nya itu kepercayaan diri dia itu nggak terlalu bagus, kemudian dia sudah berkali-kali nyoba ikut debate, ikut public speaking, ikut stand up comedy dan tetap nggak bagus, mungkin memang dia confident-nya cuma segitu seperti itu. So Hmm. that's why confident itu nggak bisa diajari. On the other hand, ada nih orang yang sejak awal perform, sejak awal keluar, sejak awal naik panggung, sejak awal ngobrol sebagai debaters udah confident aja. Artinya dia udah punya modal nih gede segala macam seperti itu. Permasalahannya adalah biasanya ada aja orang dengan confidentnya kecil tapi tetap pengen naik gitu, tetap pengen tampil gitu ya. To be fair, I don't know how to solve that. Tapi kalau misalkan ada yang ya confidentku nggak terlalu bagus, tapi semua orang tahu bahwa ceritaku lucu, misalkan ya, dan semua orang Hmm, approve. hmm, 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 hmm. Waduh, ceritanya bagus nih, dia bisa nulis, dia bisa bikin komedi, tapi dia nggak terlalu pede apa segala macam. Maka dia harus titik beratkan kepada materinya. Mungkin dia nggak pede dengan itu, uh, tapi at least kalau materi dia bagus, itu akan ngedongkrak ngedongkrak rasa-rasa ini loh, rasa timidnya dia itu supaya Hmm, bisa crack up, crack, crack, crack. Jadi kemudian at least meskipun tidak sepede teman-temannya yang lain, dengan dengerin orang ketawa, dengan dengerin orang dengan bahagia gitu ya, seneng dengerin dia, it's a validation bahwa sekalipun dia tidak pede, betul. ternyata orang mau dengerin dia, ternyata orang mengamini bahwa dia materinya bagus, dia bisa speech oke okay, Hmm. meskipun dia kayak ya nama saya Fajar atau segala macam seperti itu, tapi kalau materinya oke okay sekali pasti akan kemakan. Nah, that is where the part yang aku bilang confident bisa tumbuh dengan ini dengan jam terbang itu tuh.
The problem is Hmm, ada nih orang yang pedenya gede, pedenya selangit, materinya bapuk. Apakah ada Fajar? Banyak. Jadi gini, aku kayak doing comedy for like 12 years by now. Udah ketemu tuh banyak orang yang speakingnya bagus, pede di panggung, artikulasi oke banget, didengerin oke, renyah lah di telinga. Cuman dia stubborn, dia hmm, unteachable, dia eh, nggak mau benahin teknik nulisnya, dia nggak mau dengerin feedback penonton. This guy will go nowhere. Trust me, this guy mungkin ya better to do something else instead of doing comedy, karena atau debate, karena debate dan comedy, each of those has parameters, punya 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 apa sih namanya, standar. betul, Oke, speech yang bagus seperti ini, dengan delivery yang seperti betul. ini, dengan manner method lah seperti itu. Terus good newsnya adalah kalau nggak salah tulisannya Woody Allen apa ya, aku agak lupa. In doing stand up comedy, materi itu cuma 20%, 80%-nya itu delivery. Sehingga akan lebih mudah buat orang dengan confident gede daripada orang dengan confident kecil untuk bisa develop. Hmm. Seperti itu. Sama sih, kayaknya debat juga mirip-mirip ya. Maksudnya kayak, oke, Mirip, you mirip, mirip. can do all the preparation, all you want gitu, tapi gimana bagus atau enggaknya ya emang tergantung delivery kamu. Kayak Benar. kadang kan ada ya kalau misalnya waktu ngeju tuh dia bilang kayak, loh kak, saya kan ngomongnya kayak gini gitu. Oh tapi kamu di depan ngomongnya kayak gini. Setelah kita konfirmasi, oh aku tuh maunya kayak gini 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 gini. Ya kalau kamu maunya ke situ bener. Masalahnya delivery kamu yang nggak bener kayak Agree, gitu kan. agree, Jadi agree, kayak itu agree. sangat impactful. Jadi Benar, benar. niat kamu kemana, tapi deliverynya yang nggak sesuai dengan niat, ya orang yang menerima juga nggak bisa accept itu di Ya luar dari bisa, apa yang kamu bisa. sampaikan, iya kan? Satu itu Mm, nggak mm, fair, ya kan? Terus yang kedua, ya it has to be you that set that kind of mm, piece mm. gitu kan? Agree, agree, agree. Iya, Di di dan di itu juga kan di komedi stand up comedy. problemnya, Hmm, oh sama lah, sama lah. Gini, eh untuk pemula, biasanya pemula, problem utama, bukan problem utama sih. Salah satu masalah orang yang baru belajar stand up comedy adalah gimana cara dia cari punchline. Nah, it's everyone's problem. cari Bahkan yang punchline, senior oke. pun masih Hmm, masih mikir, aduh, orang yang bahkan sekelas Regia Sibuan pun kadang-kadang, ini diapain ya biar ketemu lucunya apa segala macam. It's everyone's problem. It's not debatable. Tapi buat yang komedian yang awal-awal, yang anyar-anyar, biasanya problemnya adalah mendelivery materi biar sampai ke penonton. Sometimes needs a lot of work. Jadi bukan, kadang-kadang nih ya, kadang-kadang ada orang punya materi lucu banget, tapi mendeliverynya ke penonton nggak sampai. Nggak jadi tawa itu, nggak jadi apa-apa itu. On the other hand, ada orang yang materinya biasa-biasa aja, bahas masalah cece remeh, kehidupan sehari apa segala macam. But he knows how to deliver that, pecah parah bisa. Sehingga, back to confident itu tadi lagi, kalau misalkan materinya bagus banget, tapi dia nggak confident delivernya, itu pasti akan ngaruh ke tone of voice. Pasti akan ngaruh ke hmm, bagaimana dia mengartikulasikan. Pasti akan ngaruh ke pemilihan kalimat dan pemilihan diksi dia di tulisannya. hmm. Salah satu diksi, salah satu suku kata, salah satu kalimat, ngefek ke punchline. Itu hukum hukum alam penulisan itu. Jadi delivery is definitely very crucial. Oke, agree sih. Alright, kita kayaknya mulai berbicara di luar dari hal-hal teknis yang bisa dipelajari ya. Kita kayaknya akan Boleh, masuk boleh. ke obrolan tentang hidup asik. Waduh, berat sekali. Udah kenal lama banget ya. Through a Lama lah. lot heartbreaks juga.
di mana kita berdua ngopi, ngeteh, entah Yes, ngapain lah benar, cuma untuk ngobrolin hidup berjam-jam gitu. Dan sekarang benar kamu sekali. udah menikah dan juga udah Mm-mm. punya anak. Um, do you think uh, setelah menikah dan sebelum menikah itu ada perbedaan signifikan nggak, Jar? In your life? What kind of question is Selain kamu that? punya I mean istri, like punya anak, punya tanggung jawab baru. Lebih ke arah materi kayak, baru. Ah, eh jokes baru Mbak Nila. Udahlah, itu udah itu bener sih. gila sekali. Tapi jokes aside, Hmm, eh, apa ya, klise kayaknya. Udah jelas, udah pasti jelas tuh. Menikah itu udah pasti mengubah ritme hidup. Punya anak mengubah ritme hidup. Punya anak dan meninggal itu mengubah ritme hidup dan menambah materi baru. It was a blessing meskipun meskipun it was really devastating at the beginning initially, tapi at the end of the day ada blessing in disguise. Jadi punya materi baru. Oh ini sama 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 kalau misalkan aku mau hubungin sama part time karirku as a stand up comedian ya, um, it really changes the dynamic of my jokes. After marriage hmm, and before marriage are two different Fajar. I can swear to God, are two different hmm, Fajars. Jadi kalau sebelum sebelum menikah, aku selalu ngomong sebelum punya anak. Aku selalu ngomongin ngomongin sesuatu yang related to my family, to my grandmother, to my mom, for example, dan lain-lain. Lebih observatif, ya kan? Lebih observatif. hmm, Oh, ada masalah nih di sini, ku jadiin bercandaan lah. Oh, ada masalah nih, ku jadiin bercandaan. Oh, gini dan segala macam segala macam. Setelah menikah, utamanya setelah punya anak, it goes back to you. It goes back to me as a hmm, person yang kemudian menjadikan bukan cuma di komedi, menjadikan aku as a person is more to be more vulnerable. Vulnerable not in a bad way ya, tapi lebih kayak menerima kenyataan. Oh ya, aku baru punya anak. I am officially a dad, but my son passed away. So hmm, how to deal with it, especially to the society, how to present this kind of thing in front of the society, sehingga sedikit banyak bahkan banyak sekali mempengaruhi materiku dalam berkomedi. Now, when I perform, kalau Regi yang tahu persis ini, saat aku perform sebelum menikah dan saat aku perform setelah menikah, menurut menurut dia, saat aku perform setelah menikah, it's not just a change, it's a revolution. hmm, It's a apa ya, metamorphosis. Jadi like I told you, it is two different Fajars. Jadi dua hmm, Fajar yang berbeda nih. Kok bisa belang sekali gini seperti itu kan? Cuman pada akhirnya jadi terasa lebih genuine. Jadi terasa lebih pure di panggung. Dan kalau kalau ngobrolin agak filosofis sih ya buat buat jadi lebih dewasa sih. Seperti itu. hmm, nice. And then you mention kalau dan juga aku juga tahu ya kalau basically kamu tuh punya dua anak dan they supposed to be twins, ya kan? Yap, Si anak-anak ini, but one of them didn't make it and pass away. yap, Ini mungkin pertanyaan klise ya, but I believe setiap proses kedukaan orang itu kan beda-beda ya. But ya. that's why I want to know how you cope with the sadness, the grieving with your son passed away. That's a good questions. Mungkin sebetulnya yang lebih merasakan griefnya itu ibunya, bukan aku. Mm. Not that I don't feel grief. Definitely, I was Yeah, destroyed. I yeah, was yeah, yeah. like it was like 9 months of wait, and then it's Correct. just gone. Itu kayak kenapa sih? Tapi kalau misalkan tanyain terkait how to cope itu kan defense mechanism ya. Jadi kayak how to endure the disaster apa segala macam. Uh, Doing comedy. That's it. Jadi Mm, uh,
untuk sekian waktu setelah anakku meninggal itu, I took some time Mm-mm. untuk rehat dulu, to digest the process, to grieve, to Mm. okay, take your time, 6 degrees of separation lah seperti itu istilahnya. Meskipun The sampai script sekarang banget nih, kadang-kadang, 6 degrees of eh separation. dong, meskipun kadang-kadang sampai sekarang denialnya tuh masih ada, masih sering terjadi. Pasti. Jadinya di panggung hahi, tapi di luar panggung kadang-kadang nangis sendiri segala macam. Itu Nangis. udah sering sekali tuh kejadian tuh. Ah, udah nggak terhitung berapa kali. However, yang bikin dalam tanda kutip ya, yang bikin survive adalah kemampuan untuk mengubahnya jadi komedi. It's a magical thing. It's a I think it's a witchcraft kalau aku boleh bilang. Kenapa? Karena dengan disaster yang sedemikian dahsyat, yang bahkan kalau kalau aku boleh bilang tidak semua orang tua mengalami, uh, aku bisa mengubah ini jadi jokes. Tidak semua orang bisa. Beberapa orang Betul. bisa, tapi not most of people have the ability to do that. Ada orang yang lebih memilih untuk Agree. menyendiri cara coping mekanismenya ya, defense mekanismenya. Kok defense mechanism? Coping mechanism dengan cara menyendiri, ngelakuin hobi apa segala macam. I on the other hand make him as my comedy joke. Kenapa? Karena making him as my comedy joke is one of the best ways for me to Mm. memorize him, to Mm. immortalize him. Nah, dipotong bisa jadi reels tuh. Bagus tuh. I see. Jadinya I see. jadinya uh, emang emang uh, level of grief dari tiap orang tuh pasti beda. I mean like aku nggak Mm. bisa berharap bahwa orang tua lain untuk bisa melakukan hal yang sama seperti apa yang lakukan, tentu nggak Setuju. bisa. Orang lain mungkin merasa bahwa ih anaknya meninggal kenapa dijadiin bercandaan? Why? He's already dead. I could only it's only me who can do that, right? Uh, Ya, ya, ya. sehingga It's personal. sehingga it's very personal. It's very personal. Sehingga itu helped me to stay sane, help me to stay waras, biar nggak gila, biar nggak apa sih namanya, that suicidal thoughts. It always happen though. Tapi kemudian aku ingat, Jar, anakmu ini 10 menit 500.000 loh Jar harganya. Like, okay, let's do it. Kayak gitu. Jadi kayak those kind of thoughts helps me to secure myself from that dark behind my back seperti itu. Ya. Nah, yang kadang orang-orang lucu dan mungkin orang-orang nggak tahu itu, kadang disangkanya kita itu mengentengkan atau disangka kita tuh nggak sedih gitu ya, karena kita Oh, bikin tidak dong. mereka we laugh at our passed away members. Hmm, hmm, Nah, hmm, hmm. padahal sebenarnya ketika kita bisa menertawakan itu, it means we deal with the situation, ya kan? Maksudnya Oh kayak ya kita ya udah ya. mulai di proses acceptance nih gitu, sampai Bener akhirnya bener. kita bisa jadiin itu semua itu jokes ya, karena kita udah Jokes. menerima kalau emang mereka udah pergi kayak gitu. Dan ini salah satu cara kita untuk menerimanya gitu loh, yaitu dengan menertawakan gitu. Yang Iya, iya. ditertawakan bukan yang merekanya juga, tapi kitanya. Iya, Kondisi iya, kita iya, iya, itu gimana dia, kita itu dia. menerima kepergian itu sebenarnya. Tuh, Tapi nah kalau cuma aku banyak orang-orang anakku kan sih yang yang salah aku paham kayak ketawain. kenapa dia sekarang sudah ketemu sama bidadari bidadara. Ya gimana ya, belum sih kayaknya, cuman kayaknya dia udah. Jadi biarkan dia menikmati menikmati kehidupannya sendiri. Jadi ya kemarin itu waktu Beda aku dunia. terakhir kali, iya ya, terakhir kali aku nyekar, terakhir kali aku Hmm? visit ke makam dia. Jadi makam dia itu kan keramik kotak kecil gitu kan, Hmm. ya kan? Kecil pasti ya. Nggak tahu nggak tahu gimana ceritanya, di bawah keramik itu, di bawah makam dia, di bawah nisan dia, bolong gede, Hmm. bolong gede banget. Ah, oke. So there is an intrusive thought in my head, kan? Kenapa intrusive thought itu tiba-tiba keluar? Karena di luar pagar makam
itu aku nemu botol bir dan Oke. dan bungkus kondom. So I was, did he have fun last night? You know, like did he have the greatest time of his death? Bukan his life ya, his death last night. Kuburannya kebuka nih, ya kan? Di situ ada bir. Oh, Ngapain ini bot. bocah nih? Gitu. Ada Belum botol, cukup ada umur. alat kontrasepsi. Marahin. Belum cukup umur, ya ampun ya, maaf maaf maaf. Maaf. Sampai ada Iya, aku pikiran maksudnya ini, si bayimu belum cukup umur. Bayimu belum cukup umur, guys. Tunggu dulu 18 tahun gitu. belum, nggak akan nyampe juga Main 18 tahun dia. serobot-serobot aja. Nggak akan nyampe kok di 18 tahun. Oh, Ntar kakaknya udah 18 tahun, dia masih berapa hari aja kok usianya. mesti bayi. Tetap, Iya bener masih lagi. tetap. Nah, speaking about Stan, ini kan berarti anakmu tuh twins and dua-duanya tuh cowok ya. Uh, Yes, wait, Deva and Veda, beda. correct? Yes. Hey, nah, um, will you Uh, teach your son about debate or stand-up comedy things? I mean, in general, critical thinking. public speaking yes, comedy no. Oh, why? Menarik. Kenapa? Why? In terms of doing public speaking, the money potential is pretty good. But comedy, Okay. especially in Indonesia, not so much. Satu itu. Yang kedua, Um, yang kedua, in terms of doing comedy, uh, ada teori kan, uh, tragedi itu comedy itu equals tragedi plus time. So in order to get a good quality of comedy, you need to have a good quality of tragedy. Now, do you think I want a okay. tragedy happen to my son? Yeah, 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 Okay, yeah, yeah, there you yeah, go. yeah, yeah. That makes Makanya sense. That makes kalau sense. kalau kalau dia mau belajar public speaking, ya yeah, sure, why not? Probably I can teach one or two. Tapi untuk comedy, Mm, you decide. You know, I'm gonna leave it to you. I yeah. suggest not. I suggest not, but I'm gonna leave it to you. Kayak gitu. Oke, oke. Berarti kayak eh aku mau debate gitu. Go ahead gitu kan. Ya, go ahead. Go ahead. Bisa, bisa. Tapi untuk komedi, Tapi eh, eh but last questions. If akhirnya kamu bilang hmm, kayak oke nak kamu belajar deh critical thinking gitu. But if akhirnya si critical thinking ini digunakan untuk ngedebate mama bapaknya gimana? Kayak nak kamu tidur sekarang. Kenapa aku harus tidur? Dengan ya udah nadanya terjadi bulinnya kok kan itu. kayak Jadi why? ya udah, Udah. biarin aja. Sudah, sudah terjadi itu. Yes. I think the most important thing adalah uh, it's gonna happen. It's inevitable. I know how I was when I was young. I know how I was when I was like a teenage. Terrible times. I know how I treat my parents at the time, Rebellious ya. and I know that soon, yeah, and I know soon my son will do, yeah, kalau nggak similar, nearly the same lah with what I did back then. Nah, anugerah yang kita dapat sekarang adalah bahwa informasi itu sudah jauh lebih bagus, edukasi itu sudah Betul. jauh lebih bagus sekarang. The Betul. way we absorb people, the way we learn things itu sudah jauh lebih bagus dibandingkan era kita 90-an, awal 2000 mungkin dan segala macam segala Betul. macam. So it goes back to me Agree, agree. and my wife, dengan cara apa kita kemudian men-treatment the rebellious monster that we created seperti itu. I'm pretty sure there will be ways, meskipun every parent's journey is a mystery. Every parent's journey is something like, oh, okay, it's a guessing Agree. game whether your son, whether your daughter is going to be following you. Is he? Are they going to be debating you? Are they going to be like you? Are they going to be like your wife, your husband, da da da, and so on and so forth? But I think with the Mm, help of the agree. quick information that we got, I think
I have to be grateful that it should be apa ya, manageable, not easier, manageable nowadays. Hmm. Correct. Oke, Jar, thank you so much nih atas waktunya. Kita udah ngobrol ngalur ngidul Wah, kanan astaga, kiri satu depan setengah jam. belakang. 1,5 Gila. jam nggak tuh kita ngobrol gitu. Apa namanya? And it was very very fun talking to you again. It Nanti kalau was misalnya, hmm, ya kita cari-cari waktu lagi ngobrolin tentang hidup lagi di luar podcast. sure, sure, sure. Okay, so good luck for your career, for your family. I hope happiness showering your little family ya. Nah, uh, thank you so much ya Amen Fajar for ya that. for your time dan thank you juga buat teman-teman. Jangan lupa klik subscribe, like, komen atau bahkan share ke teman-teman kalian semua. Thank you. Bye. Bye, see ya. Dadah.